Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam, dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang, masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah, kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat. Namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. Apa yang membawamu kemari Abu Nawas? Tanyanya. Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu, jawab Abu Nawas. Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya. Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. Apa maksud dari semua ini? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi. Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang. Pada hari kelima, ia hanya menancapkan 1 paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum, bagus sekarang cabutlah semua paku itu. Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada. Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati, meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu, cobalah untuk menjaga hati satu sama lain. Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya.
Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini? Tanya Harun sambil tertawa kecil. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna. Kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa. Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki. Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama. Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki, dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan
pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujiannya yang diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat. Namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. Apa yang membawamu kemari Abu Nawas? Tanyanya. Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu, jawab Abu Nawas. Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya. Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. Apa maksud dari semua ini? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi. Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang. Pada hari kelima, ia hanya menancapkan 1 paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum. Bagus, sekarang cabutlah semua paku itu. Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada.
Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati, meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu, cobalah untuk menjaga hati satu sama lain. Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini? Tanya Harun sambil tertawa kecil. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna. Kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa. Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki. Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama.
Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujian yang diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat. Namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. Apa yang membawamu kemari Abu Nawas? Tanyanya. Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu, jawab Abu Nawas. Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya. Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. Apa maksud dari semua ini? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi. Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang.
Pada hari kelima, ia hanya menancapkan satu paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum, bagus, sekarang cabutlah semua paku itu. Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada. Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati. Meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu cobalah untuk menjaga hati satu sama lain. Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini? Tanya Harun sambil tertawa kecil. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna. Kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa. Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki.
Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama. Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujian yang diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat. Namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. Apa yang membawamu kemari Abu Nawas? Tanyanya. Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu, jawab Abu Nawas. Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya. Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. Apa maksud dari semua ini?
Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi. Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang. Pada hari kelima, ia hanya menancapkan 1 paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum, bagus, sekarang cabutlah semua paku itu. Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada. Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati, meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu, cobalah untuk menjaga hati satu sama lain. Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini? Tanya Harun sambil tertawa kecil. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna. Kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa.
Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki. Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama. Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki, dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujian yang diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat.
namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. "Apa yang membawamu kemari, Abu Nawas?" tanyanya. "Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu," jawab Abu Nawas. "Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya." Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. "Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi." Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang. Pada hari kelima, ia hanya menancapkan 1 paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. "Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya." Abu Nawas tersenyum. "Bagus, sekarang cabutlah semua paku itu." Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. "Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada. Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati, meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu, cobalah untuk menjaga hati satu sama lain." Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini, ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. "Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini?" tanya Harun sambil tertawa kecil. Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu." Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. "Bagus.
kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna, kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa. Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki. Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama. Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki, dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujian yang diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Trik Abu Nawas menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, selalu mampu memecahkan masalah rumit dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan wajah yang suram dan penuh kegelisahan. Pria itu adalah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai keluarga harmonis. Namun, hari itu ia datang membawa kabar yang sangat mengejutkan.
Abu Nawas, kata Harun dengan suara bergetar, aku membutuhkan bantuanmu. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Aku dan istriku tidak lagi saling memahami dan kini dia mengancam ingin pergi dari rumah. Abu Nawas memandang Harun dengan penuh perhatian. Apa yang menyebabkan perselisihan ini terjadi? Tanyanya dengan lembut. Harun menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering pulang larut malam dan mungkin aku kurang memperhatikan perasaannya. Dia merasa aku tidak lagi peduli. Abu Nawas tersenyum tipis. Terkadang masalah besar sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Jangan khawatir Harun, dengan izin Allah kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah memikirkan dengan saksama, Abu Nawas mengunjungi rumah Harun. Ia membawa serta sebuah kantong kecil yang terlihat berat. Namun ia tidak menjelaskan isinya apa. Saat tiba di rumah, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan istri Harun secara pribadi. Harun setuju meskipun ia tampak sedikit khawatir. Istri Harun menyambut Abu Nawas dengan raut wajah yang dingin tetapi tetap sopan. Apa yang membawamu kemari Abu Nawas? Tanyanya. Aku mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara kau dan suamimu, jawab Abu Nawas. Aku datang membawa solusi jika kau bersedia mendengarnya. Wanita itu mengangguk meskipun ragu. Abu Nawas kemudian membuka kantong yang dibawanya dan di dalamnya terdapat segenggam paku dan sebuah palu kecil. Wanita itu memandang dengan bingung. Apa maksud dari semua ini? Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, setiap kali kau merasa marah kepada suamimu atau merasa kecewa karena sesuatu yang dia lakukan, ambillah satu paku dan tancapkan ke pintu kamar kalian. Lakukan ini setiap kali emosimu memuncak, tetapi jangan katakan apa-apa kepadanya. Setelah beberapa hari, kita akan melihat apa yang terjadi. Wanita itu menerima saran Abu Nawas dengan setengah hati, tetapi karena rasa hormatnya kepada sang bijak, ia pun melakukannya. Hari pertama, ia menancapkan 3 paku ke pintu. Hari kedua, jumlahnya bertambah menjadi 5. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancapkan mulai berkurang. Pada hari kelima, ia hanya menancapkan 1 paku, dan pada hari ketujuh tidak ada paku yang ditancapkan sama sekali. Abu Nawas kembali ke rumah Harun setelah seminggu berlalu. Ia memeriksa pintu kamar itu yang kini penuh dengan paku. Wanita itu menceritakan pengalamannya. Awalnya aku merasa puas setiap kali menancapkan paku, seolah-olah itu melampiaskan kemarahanku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa lelah. Aku mulai berpikir, apa gunanya semua ini? Aku mulai mencoba memahami suamiku dan aku merasa kemarahan itu berkurang dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum. Bagus, sekarang cabutlah semua paku itu. Wanita itu melakukannya dengan sabar, meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketika semua paku telah tercabut, Abu Nawas menunjuk ke pintu yang penuh lubang. Lihatlah pintu ini. Meskipun paku-paku itu telah dicabut, bekasnya masih ada. Begitu pula dengan luka dalam hubungan. Kata-kata yang menyakitkan dan perbuatan yang tidak menyenangkan akan meninggalkan bekas di hati, meskipun kita telah meminta maaf. Karena itu, cobalah untuk menjaga hati satu sama lain. Wanita itu terdiam lama, menyadari pesan mendalam di balik tindakan Abu Nawas. Hari itu ia memutuskan untuk memberikan kesempatan baru kepada suaminya. Ketika Harun mengetahui apa yang telah terjadi, ia juga berjanji untuk lebih memperhatikan istrinya dan meluangkan waktu lebih sedikit banyak untuk keluarga. Dengan cara sederhana namun penuh makna, Abu Nawas berhasil menyelamatkan pernikahan yang hampir retak. Kecerdasannya bukan hanya dalam menjawab teka-teki, tetapi juga dalam menyentuh hati orang-orang yang membutuhkannya. Setelah Harun dan istrinya berbaikan, kehidupan rumah tangga mereka perlahan kembali harmonis. Namun Abu Nawas tahu bahwa rekonsiliasi membutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Ia mengerti bahwa cinta dan pengertian perlu dipupuk agar tak layu kembali. Maka ia menyusun rencana berikutnya untuk memastikan kebahagiaan mereka tetap terjaga. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi Harun di tokonya. Kali ini ia membawa selembar kertas kosong dan juga pena. Harun yang tengah sibuk melayani pelanggan tampak bingung melihat kedatangan sahabatnya yang terkenal dengan akalnya yang licik namun bijak. Abu Nawas, ada lagi ide cerdikmu kali ini? Tanya Harun sambil tertawa kecil.
Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin meminta sedikit waktumu. Tuliskan 10 hal yang paling kau sukai dari istrimu. Hal-hal yang membuatmu jatuh cinta padanya seperti dahulu. Jangan terlalu lama berpikir, tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu. Harun mengernyit, tetapi ia menurut. Ia duduk di sebuah kursi kecil di sudut toko, memandang kertas kosong itu dengan serius. Satu persatu, ia mulai menulis. Senyum istrinya yang menenangkan, masakannya yang lezat, caranya merawat anak-anak, keikhlasannya membantu keluarga besar, dan berbagai kenangan indah yang selama ini terlupakan. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Abu Nawas. Bagus, kata Abu Nawas sambil melipat kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang aku akan menemui istrimu. Aku akan memintanya melakukan hal yang sama. Abu Nawas pergi ke rumah Harun dan meminta istrinya untuk menulis 10 hal yang ia sukai dari suaminya. Awalnya wanita itu tampak ragu, apa gunanya semuanya ini? Abu Nawas, bukankah kau sudah membantu kami menyelesaikan masalah? Abu Nawas menjawab dengan senyuman penuh rahasia. Terkadang kita perlu diingatkan akan keindahan yang pernah kita lihat agar kita tak lupa menghargainya. Setelah beberapa saat wanita itu menyerahkan daftarnya. Sama seperti Harun, ia menuliskan hal-hal sederhana namun penuh makna, kebahagiaan hati suami, kerja kerasnya untuk keluarga, dan cara suaminya dulu selalu membuatnya tertawa. Abu Nawas menggabungkan kedua daftar tersebut dan membawanya kembali ke rumah Harun pada malam hari. Ia mengundang pasangan itu untuk duduk bersama di ruang tamu, kemudian memberikan kertas tersebut kepada mereka. Bacalah ini bersama-sama, kata Abu Nawas. Harun dan istrinya mulai membaca, bergantian membacakan daftar masing-masing dengan suara yang lantang. Saat mereka membaca, senyum kecil mulai menghiasi wajah mereka. Mereka saling melirik, terkadang tertawa kecil, dan beberapa kali terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ini semua benar, kata Harun pelan setelah selesai membaca. Aku hanya terlalu sibuk untuk mengingatnya. Aku juga, tambah istrinya, suaranya bergetar. Aku lupa betapa banyak hal baik yang kau miliki. Abu Nawas berdiri siap meninggalkan mereka dengan pesan terakhirnya. Cinta itu seperti tanaman. Jika tidak disiram, ia akan layu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan tumbuh subur, bahkan di tanah yang tandus. Ingatlah untuk selalu menghargai kebaikan satu sama lain, sekecil apapun itu. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kalian lupa akan hal-hal sederhana yang membawa kalian bersama. Malam itu Harun dan istrinya merasa seperti pasangan baru lagi. Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan mereka dengan lebih baik, sambil mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa cinta bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang terus memberi dan saling menguatkan. Hari-hari berlalu dan hubungan Harun dan istrinya semakin erat. Mereka mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa yang indah dan merencanakan masa depan yang bersama. Harun yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering pulang lebih awal dan membantu istrinya di rumah. Sementara itu, sang istri mulai belajar untuk lebih sabar dan memahami tekanan yang dialami suaminya dalam mencari nafkah. Suatu hari, Harun dan istrinya memutuskan untuk mengundang Abu Nawas makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Mereka menyajikan makanan terbaik yang mereka pernah miliki, dan suasana hangat menyelimuti rumah sederhana itu. Setelah makan malam selesai, Harun berbicara dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau tidak hanya menyelamatkan pernikahanku, tetapi juga mengajarkan kami cara mencintai dengan lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum sambil meminum teh hangat yang disuguhkan. Kalian tak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya memberikan petunjuk. Sisanya adalah usaha kalian sendiri. Ingatlah, setiap hubungan pasti akan diuji, tapi selama kalian tetap saling mengingat kebaikan satu sama lain, setiap masalah akan terasa lebih ringan. Malam itu, ketika Abu Nawas hendak pulang, Harun dan istrinya mengantarnya hingga ke pintu. Mereka berdua memeluknya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Saat berjalan pulang di bawah langit malam yang bertabur bintang, Abu Nawas merasa puas, bukan karena pujiannya diterimanya, tetapi karena ia tahu sesekali ia telah membantu orang lain menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan seperti biasa,
Abu Nawas menghilang di kegelapan malam, kembali ke rumahnya yang sederhana, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan dikenang oleh banyak orang. Terima kasih.